Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, jumpa lagi dengan aku Nego Story. Ya maaf sebelumnya Wak ya, udah lama nggak buat cerita horror story lagi Wak ya. Nah kali ini Wak, aku akan kembali memberikan hiburan cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri Wak ya. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri Wak, dengan judul Arwah Gentayangan Wak Diem di Pasar Gila. Ya, tanpa panjang kata Wak ya, inilah ceritanya Wak. Seperti biasa Wak ya, cerita diawali saat aku dan ketiga temanku kembali melalak atau bermain Wak ya. Melalak itu artinya Wak berjalan-jalan atau bermain-main, belasak atau belusuk ke kampung-kampung atau hutan-hutan Wak. Nah kali ini kami sedang melalak di sebuah kampung yang ya kita sebut aja namanya Kampung Kusiran, Kusiran Wak ya. Salah satu kampung dekat di rumahku ya, walaupun jaraknya itu sekitar 3,5 jam lah Wak. Nah tapi ya bagi kami itu dekat karena terbiasa bermain-main Wak atau melalak. Nah Wak, saat kami sedang bersepeda ria dengan BMX Wak ya, berempat sambil bersenda gurau, kadang balap-balapan ya kan, kadang tertawa. Nah kami tak terasa memasuki sebuah perkebunan kebun karet. Di ini kebun karet milik Sopindo Wak ya, di Abdeling 13 daerah Aikosuran. Nah kami sedang berjalan Wak ya kan, menyusuri. Dari salah satu temanku si Judin ngomong, arah mana kita nih we? Kami berhenti di pertigaan Wak ya kan. Kami bingung nih mau ke kiri atau ke kanan. Jadi Ayar bilang lah, kita mau coba ke pasar gila yang udah tutup itu we, yang itu. Ada rupanya. Nah tapi gini Wak, di bahasa kampung kami itu pajak sebenarnya, pajak gila di Aikusaran. Nah dibilangnya, dia bilang apa masih buka? Udah lama tutup itu. Aku bilang lah, ya udahlah yuk main ke sana. Jadi kami ngambil kesimpulan, kami pun mengambil arah ke kiri menuju arah pajak gila ini Wak. Nah Wak, saat singgah beberapa lama kami melewati beberapa kebun karet atau pohon karet, atau bahasa kami itu pohon rambung ya Wak ya. Di Abdeling 17, di sebuah persimpangan lagi, simpang 4, kami melihat sebuah makam Wak. Makamnya ini bentuknya udah sangat usang karena seperti tidak terurus, sedang atap untuk teduhnya itu aja udah mereng hampir roboh Wak. Dan makamnya ini pun Wak, terlihat tanahnya udah menggempul-gempul gitu Wak, saking seperti lamanya nggak terurus. Salah satu patoknya itu sudah tergelimpang atau jatuh Wak. Jadi kami penasaran Wak, bingung kami, kok ada makam di perkebunan rambung ini atau karet ini. Jadi kami mendekati makam ini Wak. Nah makam ini pas di pinggir jalan sebelah paritan, atau bahasa nasional itu selokan ya Wak ya. Nah jadi kebunan karet atau rambung itu kan ada selokan untuk pembuangan air ataupun sampah yang daun-daun kering gitu Wak ya. Nah kami pun berhenti melihat Wak, dan kami melompat dari jalan utama ke seberang menuju makam ini atau kuburan ini. Kami berempat, kami teliti, ini kuburan siapa weh, kok ada kuburan? Cuma satu ini Wak, kuburan nggak ada. Karena setahu kami kuburan itu namanya kuburan ya di tempat pemakaman umum lah gitu Wak. Ini kok aneh. Nah jadi kami telusuri, kami lihat-lihat itu sampai kami berjongkok kan, kami usap-usap tuh patok bagian kepalanya yang masih utuh, tak ada nama Wak. Nah patoknya ini pun Wak terbuat dari kayu bukan batu. Nah jadi kami bingung nih kan, berdiri kami, kuburan siapa nih kok ada di sini? Nah saat kami sedang melihat kuburan ini Wak, tiba-tiba salah satu dari pekerja Sopindo
sedang melintas. Nah, melihat kami ada di daerah kuburan ini atau sedang jongkok atau melihat kuburan ini, tegurlah kami, ya kan? Hei, ngapain kalian situ? Ayo, naik, kata Wak ini, ya kan? Kami bingung, ya kan? Loh, ada orang kerja nih kan? Ya Wak, bentar Wak. Kami pun segera naik. Maksudnya naiknya ini keluar dari kuburan tadi Wak ke jalan utama. Sampai di jalan utama, sampai di atas Wak, kami bertanya sama Wak ini, Wak, ini kuburan siapa Wak, kok ada di sini? Ah udah, gak usah kau tanya, udah lama nih kuburan ini, udah Wak belum lahir udah ada ini, udah ya jangan sini kalian. Mau kemana kalian? Mau main-main Wak, jangan ke arah sana ya. Yang dimaksud Wak ini, jangan ke arah pajak gila ini Wak. Dan itu pergi berlalu, kami pura-pura lah di depan Wak ini, kami pura-pura balik, ya kan? Gitu Wak ini jauh, kami balik lagi menuju ke tujuan kami, yaitu pajak gila. Ya Wak, enggak berapa lama kami sudah sampai di lokasi yang kami pikir sebuah pasar atau pajak yang begitu banyak tempat-tempat orang berjual beli atau kios-kios orang berjualan. Ternyata Wak gitu, sampai aku heran nih, ini wih lokasinya wih. Ya iya Cil, ini dulu katanya ini pajak. Mana pajaknya, orang semak belukar. Ternyata Wak, lokasi ini udah semak belukar, tertutup dengan tumbuhan-tumbuhan liar. Walaupun masih ada bangunan-bangunan yang bekas kios atau meja-meja masih terlihat, tapi sudah tertutup oleh semak belukar atau tanaman liar. Di sini aku baru berpikir, apa ada dulu orang jualan di sini? Sementara ini dulu kok pikir-pikir ini kebun karet atau kebun rambung weh. Ah, ada, jadi udah kita tengok sana yuk. Diajaknya sama Dedi. Oke lah, coba kita telusuri. Kita tak tengok, bahasa kami lah. Udah, kami pun masuk ke pajak gila ini Wak, daerah pajak gila yang begitu semak belukar, dan kami mencari tempat posisi naruh sepeda dulu. Kami mencari jalan sambil mengibak-ngibak semak-semak ini untuk mencari apa buat jalan masuk ke dalam. Enggak terasa kami telusuri, kami keliling ini pajak ini Wak ya. Memang kalau dilihat dari apa, kalau kita pikirkan, kalau tidak ada semak ini, inilah lokasi pajak yang banyak tempat orang jual beli dan ada kios-kios. Tapi karena tertutup tanaman liar ataupun semak, jadi terlihat seperti kayak mana Wak, sedikit angker Wak nampak. Karena apa? Kosong, sunyi, senyap, semak belukar, dan di ujung kebun rambung Wak. Kami pun beristirahat di salah satu tempat seperti kayak kios yang ada bentuk rumahnya, walaupun sudah tidak ada atapnya, hanya dengan atap tumbuhan liar. Kami berhenti sejenak di situ Wak, duduk-duduk. Kami bersihkan semua. Ada salah satu meja yang terbuat dari semen gitu Wak ya. Jadi kami duduk nyantai-nyantai dulu kan, bercerita bersama, sampai tak terasa kami sambil nyemil makanan dan minuman yang kami bawa, kami sempat tertidur di meja tempat dulu bekas kios jualan ini Wak. Nggak terasa Wak, kami tertidur, kami terbangun setelah perasaan kami sudah gelap Wak. Ternyata kami tidak terasa sampai malam kami tertidur, kami berempat saking pulasnya. Baru kami bilang, weh pulang weh, udah malam ayo pulang. Nah, kami pun beranjak meninggalkan lokasi pajak gila ini untuk menuju pulang ke rumah. Saat kami kembali menelusuri hutan rambung yang udah gelap nih Wak, nggak ada lagi pekerja. Karena tempat kami pekerja itu jam 3, jam 4 sudah pulang. Karena tidak berani sampai jam 5 ataupun jam 6, baik pun sampai malam tidak ada yang berani kerja di kebun-kebun rambung ataupun kebun kelapa sawit di daerah kami. Nah, saat kami kembali melewati makam atau kuburan tadi, nah sebelum kami ini udah perasaannya hawanya udah beda Wak. Dari tadi pertama kami masuk sampai ini kami mau melewati, dan salah satu temanku akhir bilang, weh kok bau apa nih, bau apa nih ya, kayak bau anyir gitu dibilangnya sama ayah. Diem kok Yar, kata Dedi, kau pun udah
ada. Nah, Judin bilang, udah weh, pulang aja weh. Nggak beres nih. Nah, seperti biasa Wak, Judin ini badannya besar tapi penakut di antara kami. Lalu aku bilang, tenang dulu ya, tenang ya, nyantai aja. Aku bilang kan, dengan santai kami coba mau melewati kuburan tadi yang udah kami tengok. Nah, di sini Wak, sifat penasaranku muncul. Ketika pas kami berada dekat di kuburan tadi, perasaanku gini, kok ada sesuatu yang seperti kayak kita tuh terpanggil atau seakan mau melihat kembali kuburan ini Wak, gitu kan. Aku bilang, weh nanti dulu weh, kita tengok dulu. Janganlah Cil, katakan kawanku, janganlah. Nah, saat kami berhenti di situ Wak, terdengar kami tiba-tiba Wak, suara seperti seorang wanita yang sedang merintih. Aduh, ya kami bingung Wak, kan. Suara weh, ada suara, kau dengar weh. Perasaanku itu hanya aku yang dengar Wak, tapi ku tanya sama kan, kalian dengar sih? Dengar, kami dengar. Aduh, gitu-gitu suaranya ada. Aduh, gitu-gitu suaranya, sampai kami bingung Wak kan. Kami pun coba mencagak sepeda. Nah, kami berpikir, mana? Kami kanan kiri kami lihat, kok gak ada orang. Dibilanglah sama si Dedi, mungkin Cil, dari kuburan ini suaranya, katanya sama Biswi. Datang Judin, udah weh, pulang weh. Ngotot dia minta pulang Pak. Dan aku pun bilang, udahlah weh, tinggal aja, nanti entah apa-apa nih kan. Hilang kita berempat di sini, nggak ada yang nemukan pun gitu. Udah pulang yuk. Betul Cil. Nah, sejak cagaknya kami naikkan lagi, ketika mau mendayung terdengar lagi suara itu Wak. Aduh, kami kaget loh. Perasaan tadi lewat sini-sini nggak ada suara apa-apa, tapi kok gini nggak apa? Dibilang ayah, mungkin Cil, ada sesuatu di sini di kuburan ini katanya. Cuman weh, kita tengok atau kita pulang? Kalau Judin sih jelas minta pulang, tapi si Air dan dia sepakat, kita tengok aja Cil, mana tahu ada orang jatuh di paret, nggak tahu entah pekerja. Nah, disinilah kami penasaran Wak, ya. Kami berpikir positif, kami pikir itu pekerja kebun karet atau kebun rambung yang jatuh ke paretan, mungkin nggak ada yang tahu kan gitu Wak. Jadi kami telusuri Wak, kami cagak lagi sepeda, kami cari sumber suara itu dari paret-paret, kami telusuri. Sambil semakin jauh kami nggak dengar suaranya lagi. Ketika balik, aduh, di sini weh, nah di kuburan ini suaranya, gitu. Yaudahlah, kami lompat ke bawah. Judin pertamanya nggak mau Wak. Ayo Den, kau sendiri situ. Takut bunuh kau, kami gituin lah ya kan. Dia takut dia lompat aja, pak, mengikuti kami. Jangan gitu lah weh, jangan tinggal aku katanya. Kami pun menelusuri kuburan tadi nih. Nah ternyata Wak, bau anjir tadi atau bau amis, makanya bau bangke Wak, berasal dari kuburan tadi ini. Nah, dengan sedikit berani dan sedikit gemetar dan sedikit ya merinding bulu roma, tapi bukan Roma Irama ya Wak ya, bulu roma, bulu kuduk ya Wak. Sedikit berinding, kami beranikan menelusuri dan kami mendekati makam tadi atau kuburan tadi Wak. Nah, saat kami mendekati suara itu lenyap Wak, tidak ada sama sekali. Jadi kami penasaran, kan, kami bersihin lah Wak, kan semak-semak ini tadi kan mana. Terus aku Wak, jujur Wak, aku beranikan diri, kupingku ku tempelkan di tanah tadi dekat patok kepala ini Wak. Apa kau Cil, katakan kan, mana tahu suaranya dari dalam ini. Aku bilang gitulah, namanya anak kecil kan Wak ya kan. Jadi emang nggak tahu lah gitu kan. Ku tempelkan ke kuping gini sampai kupingku ku lengketkan ke tanah ini. Baru bilang nggak ada suara nih, dari mana suaranya tadi kok tiba-tiba hilang. Ya udahlah, kata Dedi, balik kita. Kami pun mau meninggalkan kuburan ini tadi, lompatlah kami lagi kembali ke sepeda kami masing-masing. Nah Wak, nggak berapa lama kami mendayung mau sampai perempatan tadi, tiba-tiba aku nih Wak sama Dedi kan paling belakang. Nah, menoleh ke belakang, weh, kata Dedi, itu ada perempuan weh, mana? Berhentilah Ayar sama Judin nih kan, berhenti, kami tengok, kami putar sepeda kan. Iya weh, kayaknya ada orang berdiri di situ weh, tadi kok nggak ada.
tak jalani cik, kata Haji Dedi. Dah, tengoklah, dengan seksama kami melihat jelas Wak, berdiri sesosok seperti wanita yang pakaiannya itu ya pakaian lusuh tapi masih pakaian zaman dulu gitu Wak. Nah, terlihat kami walaupun cahaya di kebun rambut ini remang-remang, kami jelas melihat dia tertunduk dengan rambut terurai. Dia seakan seperti melihat kami walaupun dia tertunduk, dan tiba-tiba Wak, dia mengeluarkan suara, tolong, tolong, gitu-gitu. Bingung kami kan, gimana weh? Kalau si Judin udah siap, udah pulang aja weh. Sampai Judin mendayung sampai ke perempatan, ditinggalnya kami Wak. Dia sendirian sampai perempatan. Udah kami cuek aja lah. Mampus kau di situ, nanti kau ditangkap dulu kau situ. Bingung, udah cepet weh, pulang weh gitu. Dia kan saking takutnya Wak. Saking penasarannya Wak, aku sama Dedi mencoba mendekati dari sesosok wanita yang berdiri di tengah jalan di pinggiran dekat kuburan tadi. Semakin kami semakin jelas Wak wujud ini tadi. Nah, aku bilang sama Dedi kan, si Ayar nggak ikut, si Ayar udah sama Judin. Nah, ngikuti Judin dia, jadi kami dua, aku sama Dedi. Dad, nggak beres kan, kau tengok deh, Dedi mancing, coba kita tengok dulu. Kami dua Wak semakin dekat, jelas hanya jarak sekitar 20 meter aja Wak dari kami. Tiba-tiba sesosok ini seakan berjalan menuju ke kuburan dan hilang di kuburan itu. Seketika itulah Wak, si Dedi berputar dan lari katanya. Di kancangnya aku terkejut lah, ditinggal gitu hanya. Ku balap juga sepeda Wak kan. Kejar, apa kok Ded? Ditinggal aku. Gitu kan. Lari, udah pulang kata Dedi. Bayangin aja Wak, udah tenang-tenang gini tiba-tiba dia membelokkan sepeda langsung meninggalkan aku. Apa enggak jantung itu pun berdetak-detak kan Wak ya. Ternyata Wak itu sesosok hantu arwah gentayangan dari kuburan tadi. Nah, setelah kami sampai berempat berkumpul kembali, cerita weh, kok ada hantu di sini ya? Apa dari kuburan itu Wak? Gitu. Nah, saat kami Wak memasuki perkampungan Aik Kurasan tadi ini, nah kami berhenti di sebuah warung dekat musola atau masjid gitu kan Wak. Kami pun minum dengan napas terengah-engah, capek, terlalu ngebut-ngebutan, kejar-kejaran kami kan. Nah, kami pun memesan es. Nah, di sini Wak, pemilik warung ataupun di situ ada beberapa wak-wak laki sedang di warung kan, bertanya kepada kami kan, anak mana kalian? Kami anak Setualang Wak. Setualang dalam sana. Persiluman lewat lagi Wak, gitu kan. Ngapain kalian? Kami main-main sana Wak. Katanya itu ada ini Wak, bekas pajak gila. Di situ kaget Wak ini, gila kalian yang bujas bayada katanya. Itu tempat angker, ngapain kalian main? Ya cuma penasaran aja lah Wak. Kami sampai tertidur. Bayada katanya, bujas kata orang itu kan. Baru pemilik warung, jangan ke situ kalian masih anak-anak, hilang kalian cemana? Pemilik warung tadi Wak. Jadi kok sampai malam kalian? Itulah Wak, kami tertidur di situ Wak, di meja tadi kami bersih-bersihin. Kan udah semak-semak itu Wak, ada ular lah, ada apa kalian? Aduh, bahaya kali kalian ini. Pulang kalian, bentar lah Wak, kami minum dulu. Baru Wak, di sini Wak, pemilik warung kita panggil aja namanya Wak Edi ya kan? Ya kita sebut aja Wak Edi. Dah, kalian tahu nggak tuh tempat apa? Enggak Wak, katanya menurut orang-orang katanya itu bekas pajak Wak. Ya, bekas pajak. Pajak itu dulu di tahun ya zaman-zamannya Belanda katanya gitu dibilangnya. Zaman Belanda Wak. Ya Wak aja belum lahir katanya. Jadi kok masih ada apanya Wak? Ya sempat dulu sebelum dijadikan pajak kembali, dipugar katanya. Tapi karena suatu tragedi ya jadi pajak itu sepi gitu. Ya aku penasaran, ku tanya lah, sepi kenapa Wak? Ya kalian tadi di situ jumpa kuburan nggak? Ada Wak di pinggir itu Wak, bilang di perempatan tadi di Abdeling 17 tadi ya. Nah itulah dia. Jumpa hantu nggak? Dibilangnya gitu. Jumpa Wak, perempuan Wak katanya. Aku bilang gitulah, perempuan Wak, bajunya tuh lusuh pakai kayak baju perempuan zaman dulu gitu Wak, rambut terurai. Nah
Itulah dia hantunya katanya. Makanya nggak ada yang berani. Jam 4, jam 5 aja orang udah nggak berani lewat situ katanya. Kalian pula lewat situ. Sini kalian. Wak ini pun duduk di sebelah kami suruh deket dia. Nih, Wak ceritain ya. Ini ceritanya katanya, kata Wak ini. Dan Wak itu pun mulai bercerita. Dulu pada waktu Belanda. Dulu kan kita namanya dijajah oleh Belanda, jadi dulu itu bukan kebun rambung, dulu itu pemukiman. Nah, lalu setelah banyak dijadikan budak oleh Belanda. Terakhir setelah Belanda kalah dan kita merdeka, pemukiman itu kembali dibuat oleh salah satu PT Sopindo menjadi perkebunan rambung atau karet gitu. Jadi para pekerjanya dari warga-warga setempat itu. Nah, namanya warganya masih sedikit. Jadi dulu pada masa pemerintahan dulu kan ada program transmigrasi dari Pulau Sumatera. Jadi orang-orang dari Pulau Sumatera ini diletakkan di situ dan diperkerjakan di kebun rambung itu katanya. Lalu hantu itu diam kau dulu katanya gitu kan. Nah, jadi di salah satu warga itu ada namanya yang dikenal itu Wak Giem. Nah, Wak Giem ini wanita paling cantik di pemukiman ini. Nah, dia yang paling sukses karena tiap pagi dia biasanya ngumpulin kayu dijual di pajak gila. Nah, setiap pagi dia cari kayu terus dijualnya, terus dia berkebun. Nah, dia sukses. Ya, bahasa sekarangnya itu kaya lah. Kami berempat mendengar cerita itu tertegun, dan 3 Wak tadi pun mendengar juga. Rupanya Wak 3 ini belum tahu kisahnya. Nah, jadi Wak sendiri, pemilik warung, Wak ini cerita tahu dari kakeknya Wak. Nah, dulu kakek Wak tuh sempat kerja di situ, di perkebunan itu. Nah, saat suatu ketika Wak Giem ini saking banyak duitnya, dia pun membeli emas begitu banyak. Bingung dia mau disimpan mana duitnya, jadi dibeli emas. Jadi dari leher, anting, kan, sampai gelang tangan, semuanya emas asli. Jadi terkenal dengan Wak Giem emas dibilangnya. Nah, pada suatu ketika dia kembali beraktivitas, mau menjual barang atau menjual hasil tani dia atau dia mau ke pajak gila ini. Ketika itu dia dirampok oleh para perampok, ada sekitar 3 orang perampok. Nah, dia dirampok, dibunuh, diperkosa. Nah, diperkaos, emasnya diambil dan mayatnya disembunyikan di paretan, ditutupi kayu-kayu rambung dan ditimbun tanah sama rampok-rampok tadi ini. Nah, jadi sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun orang tidak mengira, tidak tahu bahwasanya Wak Giem ini sudah mati ataupun sudah ditanam di paretan tadi. Nah, jadi warga ini bingung, ya kan, cuma dipikir warga ini Wak Giem ini pulang ke luar Sumatera, di Pulau Jawa dikiranya. Semenjak kejadian Wak Giem tadi dibunuh, ditaruh mayatnya di paretan tadi, setiap orang yang akan berangkat ke pajak gila melewati lokasi tempat pembunuhan Wak Giem tadi, ada yang kesurupan, menjerit-jerit, ada yang mendengar suara minta tolong, merintih kesakitan, dan ada dinampakkan wujud dari arwah Wak Giem tadi. Nah, saking seringnya ini terjadi di daerah itu, sampai orang tidak berani lagi menuju ke pajak gila. Dan pajak gila yang dulunya ramai ternyata diteror juga oleh arwah dari Wak Giem ini, kata pemilik warung ini cerita. Kan, kami sangat mendengar ini. Kalian tadi nengok hantunya kayak mana? Kata gitu, tanya. Perempuan itu rambutnya usang-usang kayak udah putih-putih gitu, Wak. Nah, bajunya baju jadul, bilang zaman dulu, bilang. Jambu, kalau zaman masih kecil aku ngomong bilangnya baju kuno gitu. Oh ya,
Ya dah tahu awal pajak gila ini sunyi. Arwah tadi Wak Giem tadi gentayangan ke pajak gila. Setiap jam 12 siang dia menampakkan diri menjajakan hasil tanam atau hasil dari tani dia. Sementara orang udah bingung kan, karena Wak Giem ini udah diperkirakan sudah tidak ada lagi ataupun pulang dari Sumatera menuju ke Jawa, pulang kampung halamannya dikiranya. Ketahuannya Wak, salah satu pedagang dari pajak gila ini menyapa, tapi Wak ini kok diam aja, ya kan, dibilangnya, "Mbak, kok hari ini agaknya kayak lesu badannya, kok pucat," dibilang gitu. "Wak sakit ya?" Nah Wak, pedagang ini tadi pun heran Wak dengan melihat kondisi tadi Wak Giem tadi kok berubah, pucat, diam dan tidak bicara. Saking penasarannya deh Wak, disentuhnya lah badan Wak Giem. Ketika disentuhnya Wak Giem ini tiba-tiba menghilang. Di situ dia menjerit, "Hantu!" Di semenjak itulah kejadiannya Wak diketahui bahwasanya Wak Giem sudah telah tiada atau maninggoy Wak. Nah, karena tadi kisah tadi dirampok tadi Wak. Nah, setelah kejadian itu para warga dari sekitar lokasi perkebunan karet atau rambung tadi Wak mengeceklah ke rumahnya, dobraklah rumahnya, kosong melompong, tidak ada orang dan bingung Wak mencari. Nah di sini Wak, karena kejadian setiap orang melewati kuburan tadi ada yang kemasukan ataupun kerasukan seperti ya jerit-jerit minta tolong gitu Wak. Bahkan ada yang dinampakkan arwah dari Wak Giem tadi. Jadi Wak, seluruh warga dan para mandor-mandor mencari lokasi atau mencari dari Wak Giem tadi ataupun keberadaan Wak Giem tadi sampai beberapa bulan tidak ditemukan. Nah ceritanya gini katanya, dari lanjut tadi pemilik warung, jumpanya mayatnya Wak Giem ini ketika salah satu mandor atau perusahaan dari Sopindo sedang membersihkan parit-parit untuk pengairan kembali, untuk pembersihan. Disuruhlah para pekerja untuk membersihkan parit-parit tadi. Nah salah satu pekerja tadi Wak, tanpa sengaja dia mencangkum menemukan beberapa potongan kayu yang sudah lapuk. Dia pelan-pelan Wak, kok ada kayu numpuk di sini kan gitu perasaan dia. Ketika mencangkul terus-menerus dia menemukan tengkorak kepala manusia. Di situ dia menjerit, "Wah, ada tengkorak, ini ada tengkorak." Heboh lah Wak jadinya. Jadi sama warga terus langsung dikerok, ditemukanlah tengkorak utuh dari tubuh Wak Giem ini. Nah setelah ditemukan belum berani mereka Wak, mereka memanggil orang pintar ataupun dukun Wak ya. Orang pintar ini bukan berarti orang pintar matematika, fisika, kimia, biologi, bukan Wak ya. Dari bahasa kampung itu atau orang pintar ini dukun Wak. Nah dukun dipanggil ke tempat itu Wak, lalu dia pun mungkin sedang berinteraksi dengan arwah dari Wak Giem tadi. Ternyata permintaan dari arwah Wak Giem ini, dia minta dimakamkan dekat lokasi ketika dia dibunuh atau mayatnya dimasukkan ke parit tadi. Jadi mandor dari Sopindo tadi berinisiatif dan sama dukun tadi dimakamkanlah tengkorak dari Wak Giem ini di sebelah paritan itu tadi. Nah semenjak itu Wak, kuburan itulah berada di situ dan kadang selalu menghantui, kadang arwahnya selalu menampakkan diri. Nah kadang setiap orang lewat masih juga kerasukan karena dia masih mempunyai dendam kepada orang yang merampoknya tadi Wak. Biar Wak tahu Wak, kuburan ini sampai saat ini, sampai aku besar ini, sampai aku tua ini, kuburan itu masih berada di lokasi itu Wak. Nah kalau Wak penasaran, Wak silahkan komen di bawah, nanti ku balas di mana lokasi pasnya.
biar Wak tahu ini bukan cerita hoak, bukan cerita bualan, bukan cerita jadi cerita-ceritaan, bukan bohong-bohongan Wak. Ini kisah nyata Wak. Dan kuburan ini masih berada di sini, berada di lokasi itu sampai saat ini. Dan kisah itu masih ada sampai saat ini, masih dikenal. Arwah gentayangan dari Wak Giem karena dirampok, karena pergi ke pajak gila memakai emas di seluruh tubuhnya. Karena sering juga setelah dimakamkan atau dikuburkan di lokasi tadi itu Wak, masih ada orang kemasukan, masih ada orang ketakutan, masih sering dia menampakkan diri arwahnya. Maka kadang di salah satu hari tertentu di situ diberikan sesaji ataupun bahasa apanya itu Wak, memberikan supaya dia tuh tenang gitu masuknya. Tapi tetap saja tempat itu menjadi angker sampai saat ini Wak. Nah Wak, setelah itu kami mendengar, dibilanglah sama Wak Tiga, loh jadi itu ceritanya, sampai sekarang nggak berani orang lihat situ. Ya iyalah Wak, gimana, katain apalah pemilang kalian tuh ya, jangan ke situ-situ lagi, hilang kalian nanti bingung nyarinya katanya. Ditanyalah sama yang tadi, jadi perampoknya itu ditemukan nggak? Nah perampoknya Wak, gini ceritanya Wak, ditemukan. Kembalilah pemilik warung ini bercerita, perampoknya itu setelah tadi tengkorak tadi dikuburkan dan disemayamkan dengan baik dan benar, dan masih juga arwahnya gentayangan kadang di persimpangan atau di dekat makam itu dia menunjukkan wujud arwah gentayangannya kadang ke pasar gila, sehingga orang tidak berani lagi berjual beli di pasar gila, sehingga ternyata Wak, pasar gila itu tutup sampai saat ini, sampai Semak Belukar yang kami datang ini Wak. Nah perampoknya ini Wak ditemukan setelah kira berapa bulan setelah dimakamkan dia. Salah satu rampoknya ini ditemukan meninggal secara tidak wajar. Nah tubuhnya dia terjepit di antara pohon rambung. Nah ditemukan di situ ketika ceritanya ini salah satu rampoknya ini sedang mau menuju ke keluarganya melewati tempat lokasi dari kuburan Wak Giem tadi. Nah warga menemukannya, perampok tadi ini tubuhnya kejepit di antara batang pohon rambung Wak. Bayangin aja lah namanya kejepit itu kayak mana ya kan Wak, bisa bayangin tiba-tiba bisa kejepit, dan sepeda motornya itu masih utuh di pinggir jalan. Nah setelah itu Wak, ya pihak kepolisian pun mengatopsi bahasanya ternyata ini salah satu dari perampok. Nah dan kedua perampoknya tadi itu, temannya tadi juga meninggal atau meninggoy secara tidak wajar di dekat lokasi tersebut. Ada yang tertancap oleh pohon rambung yang patah ketika dia berjalan di saat hujan angin. Salah satu batang rambung patah menghujam badannya Wak. Nah dan salah satunya tadi Wak matinya di paretan. Nah sempat dia minta tolong, menjerit-jerit minta tolong. Nah ketika salah satu pekerja rambung tadi mendengar minta tolong ini berlari, tiba-tiba dia sudah meninggal Wak di paretan tadi, seakan seperti dibenamkan kepalanya di air paretan tadi oleh arwah Wak Giem tadi. Nah Wak bayangin aja, dendam sudah terlaksana, dendam sudah apa, tapi arwah Wak Giem sampai saat ini kadang menampakkan diri, kadang membuat salah satu orang yang melintas di lokasi ini bisa kerasukan. Gitulah Wak ceritanya, sampai saat ini tuh terkenal, kata pemilik warung tadi. Udahlah kami pun udah malam, pulang kalian, jangan lagi kemana-mana, nanti hilang. Nah bingung mama kalian, kami pun pulang Wak, kan pulang udah kenyang udah apa, pulang ke rumah masing-masing. Nah di dalam rumah aku sama Bu Ranbi ditanya, dari mana Mang? Dari sana Pak, bilang gitu lah. Dari mana kok malam-malam baru pulang? Nah di sini Wak, kelemahannya Judin, rupanya Wak Rambi buat makanan enak.
Nah, disuguhkanlah makanan itu kepada Judin. Makan dia kan, makan Din, ya, ya Wak, makan kenyang. Nah, setelah kenyang Wak, diinterogasi lah dia, ditanya sama Wak Rambi sama Bu Rambi. Dari mana tadi Din main-mainnya? Oh ini Wak, kami dari sana, dari Aikusaran, blok 17. Ih, yang jauh-jauh kalian main-main ke sana, kata Pak Rambi. Loh ngapain, kata Bu Rambi. Kami kepingin mau nengok ini Wak, pajak gila itu Wak, katanya pajaknya kok kosong gitu kan. Jadi kami penasaran, jadi kalian ke sana. Mulailah ketahuan sama Bu Rambi, kami memang ke sana. Dah, aku tertunduk lah, orang udah ketahuan. Judin tau lah kan, dikasih makanan disogok bunyi dia Wak, ya kan. Udah lah Wak, dinasihati lah, jangan lagi setuman, nanti kalian hilang lagi, jadi repot orang. Janganlah buat repot orang Mang. Nah, Pak Rambi bilang itu tempat angker, Cek. Nggak bisa orang lewat situ. Kenapa kalian? Penasaran aku. Jadi apa kalian tengok sana? Ada kuburan situ Wak. Iya kuburan pinggir jalan kan, kata Pak Rambi. Iya. Wah, ada tahu semua cerita itu dari sebelum Wak lahir, no, sampai atuk kau pun tahu itu, karena kakek-kakek Wak tuh udah tahu dari zaman dulu katanya. Janganlah kesana lagi katanya, gitulah. Nasihatin lah kami terakhir. Aku pun tunduk lah, diem aja ya kan. Ya Wak, nanti kami nggak kesana lagi. Dalam hati, suatu saat aku penasaran akan menuju kembali ke lokasi tadi. Saking penasaran itulah jiwaku Wak. Jiwa penasaranku tumbuh semenjak aku sering belarak atau melasak ke tempat-tempat yang angker Wak. Seperti hutan atau gunung Wak. Itulah ku jajahi dulu dari kecil bersama ketiga temanku. Jadi jiwa-jiwa penasaranku tuh sampai besar masih tertanam. Nah Wak, itulah cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini. Semoga video ini menjadi hiburan Wak ketika meluangkan waktu-waktu istirahat atau sejenak atau waktu kesenjangan untuk menikmati hari dengan menonton video ini Wak. Tapi Wak, ini Wak, ceritanya kisah nyata, bukan bualan, bukan bohongan, bukan ilusi Wak. Kalau Wak penasaran silahkan komen, akan saya beritahu lokasi tepatnya kuburan tadi. Sampai sekarang kuburan itu masih ada, sampai aku tua ini Wak ya, masih ada kuburan itu. Dan historis, misteri, legenda dari Wak Giyom, arwah Wak Giyom masih ada dan selalu kadang menghantui para orang-orang yang melewati jalan tersebut. Walaupun lokasi tadi sudah dirombak atau dibongkar atau dibentuk ulang oleh PT Sopindo, tetapi kuburan tadi tak bergeser dari lokasinya dan tidak dipindahkan oleh PT Sopindo. Mereka nggak berani, tetap berada di lokasi tadi. Nah, jadi jangan bilang Wak cerita ini cerita bualan atau omongan. Aku cerita nih Wak, kisah nyataku sendiri, bukan dari narasi, dari narasumber, bukan dari teks ku baca di depan layar, bukan Wak. Dari kepalaku sendiri yang selalu ku ingat dari kecil tentang penjelajahku, kisah-kisahku saat menjelajah di lokasi yang tidak tersangka, ternyata lokasi yang sangat angker bersama ketiga temanku dari kecil hingga dewasa. Nah, sampai sini dulu Wak ya pertemuan kita di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Dengan ya itu tadi judul arwah gentayangan dari Wak Giyom saat mayitnya dikubur di Paretan oleh para perampok. Dan ini jadi kisah legenda di lokasi tadi sampai saat ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya Wak ya, biar Wawa semua bisa melihat video terupdate dari Mego Story. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horror story dari sebuah kisah nyata selanjutnya bersama Mego Story. Kalau nggak percaya silahkan datang ke lokasi. Ini cerita bukan hoax, cerita horror story kisah nyataku sendiri.
Nah Wak, inti dari cerita ini Wak, makanya Wak, kita sebagai manusia jangan lupa dan lalai dan terbuai oleh hasil yang diberikan oleh Tuhan, rezeki yang melimpah, sehingga kita lupa seakan-akan kita merasa kaya dan merasa hebat dengan memakai emas di seluruh tubuh. Karena apa? Ketika kita memakai emas ataupun salah satu perhiasan mewah di seluruh tubuh kita, itu akan mengundang mara bahaya tanpa kita sadari. Dan akhirnya ada juga nyawa yang melayang, ada yang tidak temukan, dan bahkan menjadi legenda sebuah hantu yang sangat mengerikan. Makanya Wak, belajar Wak, hidup sederhana walaupun kita punya segalanya. Jangan kita pamerkan ke halayak ramai. Karena apa Wak? Kesempatan datang dalam kesempitan. Kesempitan datang dalam kesempatan. Nah, jadi orang bisa tergiur dengan melihat dengan pameran kita. Maka Wak, kalau punya apa-apa jangan pamer. Belajarlah punya diem, nggak punya diem. Jadi orang tidak tahu keberadaan, kekayaan kita, bahkan harta kita. Oke Wak? Semoga kita dilindungi oleh Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin dari segala mara bahaya. Oke Wak? Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya lagi bersama Mad Ghost Story.